Hadis tentang berzikir berjamaah diperbolehkan. Lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah? Anda perlu tahu bahwa Makkah Madinah dikuasai oleh mazhab yang tidak membenarkan zikir berjamaah. Sejak kapan? 1924. Kapan itu? Revolusi King Saud. Sekarang raja yang ketujuh namanya Salman bin Abdul Aziz. Mazhab yang menguasai sekarang tidak membenarkan zikir bersama. Adapun sebelum 1924, maka di sana ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kita bangga karena Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, mufti mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perbincangan kali ini ingin mengangkat isu terkait zikir berjamaah sebagaimana yang dilontarkan oleh Kiai Haji Abdus Somad yang menceritakan di YouTube-nya kalau di Mekah apakah ada zikir bersama atau tidak. Pertanyaan yang dilontarkan oleh jemaahnya kepada Kiai Haji Abdus Somad. Lalu jawabnya Abdus Somad kepada jemaahnya, karena di sana itu dipimpin oleh para Wahabi, sehingga tidak ada zikir bersama. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abdus Somad ini sepertinya curhat saja gitu, dan tidak mau membuka sejarah kenyataan yang sebenarnya yang terjadi sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau juga sebelum datangnya Ibnu Taimiyah. Harusnya itu yang diperhatikan terlebih dahulu. Tidak dengan mudah menjustifikasi sebab tidak adanya zikir bersama di Mekah dan Madinah atau di Saudi Arabia itu karena sebab Wahabi. Jelas salah satu bentuk pemikiran yang konyol, tak menunjukkan, yaitu pembahasan secara ilmiah tentang zikir bersama. Lebih pada emosi kelompok-kelompok sufi, yaitu kelompok-kelompok yang biasa mendeklarasikan zikir bersama di mana-mana dengan aturan-aturan yang dibuat oleh mereka sebagai media ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perlu menyanyi-nyanyi di dalam berzikir ala sufi. Itu yang terjadi. Tetapi kalau berbicara Islam secara utuh, misalnya kita melihat di zaman Rasulullah. Apakah di zaman Rasulullah dan para sahabatnya masih berkumpul bersama-sama beliau, dan beliau yang selalu menjadi imam-imam salat, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir bersama? Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiridan bersama?
sebagaimana umat Islam sekarang ini. Harusnya itu yang ditanyakan. Apa pula seperti sahabat? Bagaimana juga dengan sahabat Rasulullah? Apakah melakukan yang seperti itu? Kalau tidak, berarti mereka juga Wahabi. Kalau misalnya Wahabi ini dijadikan simbol dari orang-orang yang tidak zikir bersama. Atau juga kita bisa melihat Imam Syafi'i tidak pernah melakukan zikir bersama, kecuali di saat mengajarkan santri-santrinya. Imam Abu Hanifah tidak pernah mengamalkan zikir bersama. Wahabi. Imam Malik tidak pernah melakukan zikir bersama, berarti juga Wahabi. Imam Ahmad bin Hanbal tidak melakukan zikir bersama, berarti juga Wahabi. Artinya seluruh sahabat Nabi ketika itu yang tidak melakukan zikir bersama, apakah bisa dikategorikan Wahabi? Kalau kemudian akal busuknya digunakan sebagai parameter untuk menghukumi mereka yang tidak berzikir bersama itu Wahabi, nyata artinya predikat Wahabi ini adalah predikat sunnah. Karena ternyata apa yang tidak diamalkan oleh Wahabi juga tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diamalkan oleh Wahabi juga tidak diamalkan oleh para sahabat. Yang tidak diamalkan oleh Wahabi juga tidak diamalkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam dari kalangan Hambaliyah, Syafi'iyah ketika itu yang tidak pernah melakukan zikir bersama. Paham? Jadi yang teriak-teriak bahwa Mekah dan Madinah itu zikir bersama sejak kapan? Sejak dikuasai oleh ulama-ulama sufi. Sejak Mekah jatuh ke tangan ahlul bid'ah, orang-orang yang terindikasi Syiah. Itulah yang banyak memberikan peran dalam pemikiran-pemikiran pengembangan Islam jauh setelah para sahabat, jauh setelah para tabi'in, jauh setelah para tabi'in. Muncullah kelompok, yaitu yang dikatakan Syarif Hussein tadi, dengan kelompok-kelompoknya dari kalangan kuburiyun. Mereka bersatu di bawah naungan merubah cara berpikir Islam dari Islam di zaman Nabi ke cara pikir Islam cara mereka. Jadi Islamnya yang dirubah. Jadi Abdus Somad ketika mengutarakan kalimat artinya membela orang-orang yang suka mengada-ngada. Itukah Abdus Somad? Harusnya kalau mau membantah, bantah benar-benar secara ilmiah dan menurut sejarah. Tidak asal-asalan menjawab. Ini yang saya maksudkan. Barangkali ini dari saya ya. Intinya, kalau kita lihat, zikir bersama itu termasuk perbuatan bid'ah. Buya Hamka saja tidak pernah zikir bersama. Mungkin Abdus Somad akan ngecam Buya Hamka itu Wahabi gitu. Iya. Terlalu banyak orang yang tidak zikir bersama di Indonesia. Apa kemudian dicap sebagai Wahabi dan sebagainya? Barangkali di sana ada jawabnya. Itu dari saya jawabannya. Silahkan tunjukkan kisah-kisah nyata yang terus-menerus dilakukan, bukan yang sifatnya insidental terjadi, lalu Rasulullah melakukan misalnya zikir bersama, ya. Yaitu sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi, kayak sholat berjamaah, nyata itu. Kalau seorang muslim yang benar, ketika ada perintah sholat
Kan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatlah engkau menurut engkau, kan enggak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kemudian menjadi kias dari seluruh ibadah. Kalau kita harus mengikuti Rasulullah di dalam beribadah. Ketika ada perintah zikir di dalam Al-Quran, itu harusnya dipikirkan secara standar sunnah, tidak sembarangan. Kalau ketika ada berpikir, yaitu bertakbir menurut sunnah, takbir seperti apa? Kalau ada berzikir, perintah berzikir menurut sunnah, berzikir seperti apa? Harusnya itu yang selalu dipertanyakan kepada diri sendiri. Ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.